Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam An-Nizam Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam An-Nizam Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk materi baru. Materinya adalah barisan dan deret geometri. Oke, nah saya kasih pengantar dulu. Apa bedanya geometri sama aritmatika? Ya kan. Nah, kalau misalnya aritmatika kemarin, nih saya kasih pengantar dulu untuk remind ya. Aritmatika kemarin, kalau misalnya ini 2, ini 5, kalian bisa nebak ini 8, ya kan, ini 11 gitu kan. Artinya apa di sini tambah-tambah 3 gitu, tambah-tambah 3. Nah, tambah 3, tambah 3. Nah, tambah 3 ini kemarin disebut dengan dari sini kemarin ini U1, ini U2, ada yang namanya B beda, ya kan, atau B. Ya kan. Jadi B itu adalah U2 dikurang U1. Nah, U2-nya kan 5, ya kan? U1-nya itu 2, makanya B itu adalah 3. Inilah dia yang disebut dengan kalian bilang tadi tambah-tambah 3. Ya kan? Itu kalau untuk aritmatika. Nah, kalau di geometri nanti itu kayak gini. Nih geometri ya. Ini pengantar ya, kalau misalnya apa tonton video sebelumnya. Nah, ini geometri. Kalau geometri dia kayak gini tuh. Berapa yang angkanya bedanya ya? 2 juga lah. 2, 4, 8. Habis 8 16. Nah, 16 habis 16 32, habis 32 64, ya kan, dan seterusnya. Bedanya di mana? Nah, kalau geometri dia itu lebih ke perkalian. Jadi geometri ini kali 2, ya kan. Kebetulan pembedaannya ini kali 2. Kali 2 dan seterusnya kali 2. Nah, cara nyari rumusnya itu kayak mana? Cara nyari rumusnya dia namanya rasio. Kalau di aritmatika dia beda atau B. Ini kalau di geometri dia rasio. Nah, rasio itu ini sama ya. Ini masih U1, ini U2, ini U3, ini U4, ya kan, U5 masih sama. Jadi rasio itu hapuslah dulu ini. Rasio itu adalah, nah, karena kalian kan bisa nebak nih. Rasio itu ini nampak nih kali-kali 2. Nah, sebenarnya rasio itu ada rumusnya. Biar nanti cepat ingat gitu. Rasio itu adalah, kenapa dia hapus lagi ya? Oke. Astagfirullah. Rasio adalah, kenapa ini? Rasio adalah, udah bisa dia. U2 dibagi U1. Nah, ini rumusnya. Rumus rasio itu U2 dibagi U1. Ya kan? Atau sebenarnya kalau pakai bahasa matematikanya, ini kan nanti sampai suku ke N. Jadi dia rumusnya adalah, rumus R itu adalah suku ke N dibagi UN kurang 1. Nah, kalian jangan takut kalau nengok ini N apa, N kurang 1 itu apa gitu kan. Jangan khawatir. Kenapa kalian khawatir? Jadi ibaratnya gini. Misalnya N-nya berapa? 7. Berarti sebelum N 7 kurang 1 6. Berarti R itu U7 bagi U6. Ya kan, ini kan sebelumnya nih. Kalau N-nya 2 berarti U2. Berarti bawahnya 1 gitu. Samanya kayak ini. Sebenarnya rumus B itu apa? Rumus B itu adalah, mana dia nih? B itu sebenarnya UN dikurang UN kurang 1. Nah, kenapa kalian harus ingat ini? Ini suku keberapa dikurang suku sebelumnya. Kenapa harus ingat ini? Nanti soal-soalnya
dia bisa jadi dia ngasih tahu B itu lewat suku di tengah, jadi nggak harus suku pertama. Bisa aja nanti dia bilang U7 sama U6 gitu. Nah, dapatnya dari situ. Oke. Nah, jadi N ini kalau misalnya N-nya 5 berarti N di sini ya misalnya tambah 5. Misalnya ditanya kan sama aja kan. Kalau misalnya N-nya 5 berarti U5 bagi U4 kan. 32 bagi 16 kan 2 juga. Makanya R di sini sama dengan 2 rasionya. Ya kan? Beda di sini sama dengan 3. Nah, oke. Sekarang kita masuk langsung rumusnya aja. Jadi kalau di geometri, barisan geometri itu rumusnya apa? Nah, barisan geometri rumusnya itu adalah, ingat ya, kalau dia barisan dimulai dari U, ya kan? Suku keberapa ditanya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya kan, ingat ya rumusnya. A kali R pangkat N kurang 1. Nah, kalau kemarin aritmatika apa? UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Ya kan, nah ini A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi kalau misalnya ditanya U7, berarti U7 itu setara dengan, astagfirullah, U7 itu setara dengan A kali R pangkat 6. Kan gitu. U5 berarti AR pangkat 4. Ya kan? U10 berarti AR pangkat 9. Sama kayak kemarin kalau misalnya di aritmatika berarti U8 apa? A tambah 7B kan. Nah, dia B ini kan geometri. Jadi dia ini rumusnya. Oke, contoh nih. Contoh misalnya. Contohnya kok kepencet-pencet ya. Simple nih. Contohnya saya kasih misalnya A-nya 5, ya kan? R-nya, nah R-nya nanti ini dia nanti ada dua macam. R-nya bisa lebih besar dari 1 atau R-nya lebih kecil dari 1. Jadi R-nya nanti itu belum tentu angkanya bulat. Maksudnya lebih kecil dari, bukan bilangan bulat maksudnya. R lebih kecil 1 itu bisa setengah, ya kan, seperempat dan sebagainya. Ya kan, lebih besar 1 itu bisa 2, 3 seterusnya, ya kan. Misalnya saya kasih contoh R-nya 2, A-nya 5. Dia nanya tentukan suku ke U ke 10 misalnya. U ke 10 ayo. Nah, U ke 10 berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah U10 itu sama dengan apa? U10 adalah A R pangkat 9. A-nya 5, R-nya 2. 2 pangkat 9. Ingat ya, 2 pangkat 9 kurungin. 2 pangkat 9 berapa? Oke. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4. Ikutin urutannya. Ini dia dari sini apa nih? 2 4 8. 8 itu berarti 2 pangkat 3. 2 4 8 16 32 64 128 256 512. Berarti 512. Ya kan? 512 kali 2 ya, 2 4 8 16 32 64 21 128 216 512 pas. Nah, ini 5 kali 512 berapa? 5 kali 512 5 kali 2 kali 5 10 0 6 25 60. Kenapa ya? 2 kali 5 10 kan? 10. 5 kali 1 5. Tambah tadi satunya 6. 5 kali 5 25. 25 60. Berarti suku ke-10-nya dengan barisan ini adalah 25 60. Kalau kalian gambarin bisa nggak barisannya? Berarti sukunya pertama 5. Suku keduanya berapa? 10. Ya kan, R-nya 2. Kali 2 lah. Suku ketiganya berarti 20. Suku keempatnya 40. Suku kelimanya 40 kali 40 1600. Ya kan? 1600. Pas nggak? Kok banyak banget sih? Kok dikit banget? Ini udah 2560. Ntar. Oh, kali 2 salah. Masa 40 kali 2 80 lah. 80 sampai 160. Ini kan masih suku kelima. Ini suku ke-1, inilah barisan. Suku 1 2, ini U3, ini U4, ini U5. Sampailah nanti U10-nya itu 2560. Oke? Nah, lanjutannya ini barisan. Oke,
Saya kasih sekarang contoh, barisan, bukan contoh sih. Kita lanjut ke apa namanya? Deretnya. Nah, jadi jangan lupa ya, beda deret itu sama barisan. Kalau dia barisan dia nanya suku ke berapa, kalau deret dia nanya jumlah suku ke berapa, jumlah. Nah, makanya deret itu ini kan barisan itu unsur ke berapa. Nah, kalau nanti dia deret geometri, dia dimulai dengan kok dimulai dengan apa namanya istilahnya? Sorry, dia simbolnya S. S itu sum itu artinya jumlah. Nah, dia ada dua rumus. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Nah, rumus yang ini itu untuk nilai R-nya nanti yang lebih besar dari 1. Oke. Jadi kalau ada R yang lebih besar dari 1, ini rumusnya. Udah. Tapi kalau nanti R yang lebih kecil dari 1, Sn adalah A dikali 1 kurang R pangkat N. Ini jadi 1 kurang R. Ya kan, 1 kurang R. Balik nih rumusnya. Oke. Nah, ini untuk nilai apa? Geometri yang R-nya lebih kecil dari 1. R-nya lebih kecil dari R-nya lebih kecil dari 1. Oke. Nah, contoh soalnya bagus, kita search aja lah ya contoh soalnya ya. Soalnya mikirnya ini apa namanya? Mikirin soalnya lagi. Bagus, kita cari aja soalnya. Oke, kita cari dulu. Di sini saya tulis dulu contoh soal geometri. Contoh soal geometri. Soal deret. Nah, deret geometri. Oke. Nah, mau dari mana? Dari sini aja lah. Suka hati lah mau dari mana aja. Kita tunggu dia ngeluarin soalnya. Ceng. Oke, nah. Saya pilih dulu soalnya yang untuk pertama kali bahas. Oke, nah. Ini belum deret ini soal nomor 1 karena dia masih nanya suku. Oke, pada sebuah deret nomor 2, suku pertamanya 3, suku 9, suku ke-7 belum ya. Nanti kita bahas lah satu-satu. Kita langsung mau deret dulu. Suku kedua dari barisan tersebut, oke. Nah, jumlah 6 suku. Nah, ini jumlah 6 suku pertama dari deret geometri. Oke. Nah, kalian jangan tertipu ya dengan bahasanya sih. Apa namanya yang ini? Bahasanya sekarang ini jumlah gitu. Loh, berarti ini enggak inilah apa namanya? Enggak deret lah. Enggak geometri lah. Ini kan jumlah nih. Tambah-tambah aritmatika, bukan kayak gitu konsepnya. Dia mengatakan jumlah 6 suku pertama, makanya dikasih kata tanda tambah. Kalian harus tahu ini geometri atau enggak. Udah dibilang dia juga di sini nih geometri. Udah dibilang dia juga kan. Jadi nggak susah. Kalau dia udah ngasih tahu ini geometri loh gitu. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan? Pertama, diketahuinya apa? Tebel banget nih. Mana ya biar tipis ya? Oh, ini mungkin. Nah, tipis kan. Apa namanya? Pertama diketahui. Diketahui. Jeleknya. Ini bagus nggak? Wah, iya tebalnya. Kita buat satu aja. Apakah dia susah ya? Ini warna hitam. Ntar ya, kita setel dulu penanya. Ini nomor 2. Oke. Nah, oke, ini better lah ya. Jadi kita tulis dulu diketahui 6 suku pertama. Nah, 6 suku pertama berarti dia nanya jumlah 6 suku pertama. Oke, diketahui A-nya berapa? Ini barisannya 2, 6, 18 dan seterusnya. Nah, oke, kita tanya
A-nya 2. Ya kan? R-nya berapa? Ingat, R itu suku ke N dibagi suku sebelumnya. Berarti kalau kalian mau ngambil suku kedua berarti dibagi suku ke 1. Nah, misalnya 6 bagi 2 berarti 3. Kan 6 bagi 2 itu 3. Enggak, saya nggak mau yang itu. Saya mau 18 bagi 6 ya. 18 bagi 6 juga 3 kan? 18 bagi 6 itu juga 3, berarti R-nya 3. Dia nanya jumlah 6 suku pertama. Nah, R-nya lebih besar dari 1. Makanya rumusnya nanti apa? Rumusnya adalah yang S6 sama dengan, ya kan, rumusnya yang ini ya. Ya Allah. Gebet-gebet. Rumusnya yang ini. Nah, yang ini lebih besar ya. Yang ini berarti S6 adalah ke distract. Sorry. Nah, ini A-nya berapa? A-nya 2. Rumusnya lihat yang tadi ya. Astagfirullah. 2 R pangkat N. Iya kan? R-nya berapa? 3 pangkat 6 kurang 1. Udah. 3 pangkat 6 kurang 1 per R kurang 1 kan rumusnya 3 kurang 1. Ingat rumusnya ini. Nah, R kurang 1 berarti 3 kurang 1 di sini karena R 1. Nah, oke, berarti S6 jumlah ke-6-nya adalah 2 kali 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 itu berarti biar gampang gini gitu. Ya kalikan lah 3 kali 3 kali 3 sampai 6 kali. Karena kalau saya itu 3 pangkat 6 ini sisinya. Di sini ya 3 pangkat 6 berarti itu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Astagfirullah. Kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ya kan 3 pangkat 2 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 81 kali 9. Berarti 9 kali 1 9, 8 kali 9 72, berarti 729. Nah, 729 kurang 1 per 3 kurang 1 2 kan. Nah, ini kan perkalian nanti di sini. Ini berarti tewas. Tinggal 729 kurang 1. Berarti 728. Jumlah 6 sukunya itu 728. Nah, kalau ditanya jumlah 3 suku pertamanya berapa ya? Ini 26 18, jumlahin aja nih. 26 18 berarti 26. Jumlah 3 suku pertama, dia nanya 6 suku pertama. Berarti 728, ya kan? Nah, dia 728. Oke ya. Mudah-mudahan paham ya. Gampang kok, masih gampang. Nah, kita lanjut. Saya hapus dulu nih. Hapus. Oh, iya, hapusnya kayak gini. Beda-beda dia teknik hapusnya. Oke. Nah, nomor berapa nih, pasti ada lagi. Habis loh. Habis deretnya. Udah, oke lah. Nanti kita cari lagi. Mana nih? Nomor 1. Kita balik nomor 1 ya. Nomor 1 nih. Selembar kertas dipotong menjadi 2. Kata dia. Kertas dipotong menjadi 2 bagian. Berarti ada satu kertas dipotong jadi 2 bagian. Ya kan? Artinya kalau mau ditulis tuh kayak gini. Pertama kertasnya 1. Ya kan? Nah, kertas 1 dipotong jadi 2, berarti 2 lah. Habis itu kan 2 kertas. Memang kertasnya setengah tapi dihitung 2. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Berarti 2 ini dipotong 2 lagi jadi 4 dong. Kok bisa? Kan ada 2 kertas dipotong lagi jadi 4. Nah, itu dia kan. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Nah, jumlah bahasanya jumlah ya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Nah, harusnya kalau dia bilang jumlah potongan kertas, berarti setelah potongan kelima, nah itu dia nanya berapa gitu. Nah, ini harus ngerti nih lah soalnya. Kalau dia bilangnya ini ditanya U5 sih. Ya kan, U5. Oke. Kalian harus tahu, kertas yang dipotong pertama itu 1, berarti A-nya 1. Ya kan, A-nya 1. Nah, kemudian dipotong menjadi 2. Nah, potong jadi 2-nya itulah R-nya. Ya kan, R-nya. Ya kan. Ini kalau masih belum paham ilustrasinya gini, ini ada kertas. 1 kertas. Ya kan, 1 kertas tadi potong 2. Kan jadi 2 kertas gini dah. Abaikan ukurannya abaikan. Nah, kata dia kan setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya, berarti dipotong jadi 2 nih lagi. Kan jadi ada punya 4 dia. Ya kan? Jadi punya 4. Ini kalau dipotong 2 lagi, ini 2 jadi berapa? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 8. Udah ketebak kan? Berarti 16. Makanya A-nya 1, R-nya 2. Nah,
Harusnya kalau soalnya kayak gini, ini menurut saya nih, jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan. Nah, potongan kelima kan kita tahu nih. Kalau manual kan gini. Oh, pas ya setelah potongan kelima. Jadi setelah potongan kelima, nah hati-hati ya pertanyaannya, setelah potongan kelima itu artinya suku ke-6 harusnya. Gambarannya suku 6. Kenapa? Karena di sinilah 32. Ini kan udah tahu nih kenapa kali-kali 2 kan. Nah, ini potongan pertama di sini. Potongan pertama di sini, ya kan? Potongan kedua, potongan ketiga, potongan 4, potongan kelima di 32. Hati-hati. Ya kan? Makanya saya bilang dia nulisnya di sini U6. Nah, ketika dia bilang jumlah potongan kelima, saya nganggapnya itu U6. Yang suku ke-6 maksudnya. 2 pangkat 5, 2, 4, 8, 6, 9. Potongan kelima lah, dia bagian yang ke-6. Ini U6 nih, suku 6. Ya kan? Setelah potongan kelima gitu. Oke. Nah, ini salah lah dia nih. Salah nih. Lihat. Rumusnya adalah UN ARN kurang 1 kan. Salah dia kan. Makanya nih mana bisa dia buat kayak gini. UN adalah sama dengan ARN. Nah, harusnya ini ada kurang 1. Nah, kurang 1, makanya saya bilang ini suku ke-6 harusnya. Kalau dia nggak buat kurang 1 di situ, dia nggak buat kurang 1 di sini, mana bisa rumusnya kayak gini? Salah kan? Ini dia nggak bisa rumusnya kayak gini. Nah, harusnya ini N kurang 1, makanya harusnya yang ditanya itu bukan U6, U5 tapi U6. Jadi ini U6. Nah, U6 ya, U6 sama dengan AR pangkat 5. Ya kan, AR pangkat 5. Jadi A-nya 1, R-nya berapa? R-nya 2, pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Dia salah nih, kurang 1. Maka kenapa diulang U6? Karena setelah potongan kelima. Artinya setelah U kelima. Kan ini potongan pertama, potongan kedua, 3, 4, yang kelima. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ketika dia bicara jumlah potongan kertas, kenapa dia bilangnya U6? Tidak S6, kan jumlah gitu. Karena dia cuma bilang jumlah potongan setelah potongan kelima gitu. Berarti potongan ke-6, jumlah di ke-6 itu ada berapa? Kecuali dia nanya jumlah semua potongan kertas, baru pakai S6. Oke ya. Kalau jumlah semua potongan kertas berarti nanti pakai rumus yang R-nya lebih dari 2. R-nya lebih besar dari 1 karena R-nya di sini 2. Oke, kalau masih bingung, ulang-ulang lagi. Inilah dia permainan bahasa matematikanya. Ya kan, hati-hati. Tapi kalau misalnya masih kelima gini, kalau kalian malas pakai rumus, bisa manual aja. Hitunglah kayak tadi saya buat manual kan. Oke. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertama adalah 3, suku ke-9-nya 7, 6, 8, suku ke-7 deret tersebut adalah oke. Nah, ini jelas ya deret geometri. Artinya ketika dia bicara suku pertama adalah 3, ya kan, berarti U1 atau A-nya itu 3. Ya kan, suku ke-9. Nah, kalau suku ke-9 deret geometri U9, berarti A R pangkat 8. Ingat ya, A R pangkat 8. Ya kan, sama kayak kalau di aritmatika, kalau U7 berarti A tambah 6B kan gitu. Itu kan kalau aritmatika. Dia kurang 1. Ini gitu juga 1. Nah, berarti ini A-nya berapa? 3. R-nya berapa? Belum dikasih tahu ya. Oh ya, R-nya enggak dikasih tahu. Tapi suku ke-9-nya ada 7, 6, 8. Dia nanya suku ke-7, dia nanya U7 berapa? U7 piro? Ya kan? Nah, U9 berarti ada angkanya ini, 768. Masuk di sini aja kalian kerjanya. 768 sama dengan A-nya ada kan 3, R pangkat 8. Nah, ini kan perkalian, pindah kemari jadi pembagian dong. 768 bagi 3 sama dengan R pangkat 8. Oke, 768 bagi 3 berapa? 768 bagi 3, 7, 2 nih, 2, 16, 16, 5, 18 berarti 6. 256 R pangkat 8. Nah, kalau 256 R pangkat 8 ini artinya gini, sini ya. R pangkat 8 nih, R pangkat 8 sama dengan 256. Berapa kali berapa yang sampai 8 kali hasilnya 256? Hasilnya adalah berapa kali berapa yang
dikalikan sampai 8 kali hasilnya 256. Itu adalah 2. Kok bisa tahu? Karena udah biasa ngitungnya. R-nya 2. Cobalah 2 kali 2 sampai 8 kali pasti 256. 2 kali 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, 256. Nah, R-nya itu 2. Udah, R-nya 2. Jadi nanti kalau kalian udah biasa ngitung R-nya 2, sorry, mic jatuh. Udah kalau biasa ngitung R-nya 2, kali-kali 2 itu pangkat 2 itu sampai 10 misalnya. Kalian kalau biasa dengar apa game yang 2048 itu sebenarnya itu sebenarnya 2 pangkat berapa? 2048 tuh 2 pangkat berapa coba? Coba kalian cari tahu. 2048 kan banyak game 2048 di Play Store. Itu 2 pangkat berapa? Nah, itu dia. Jadi kalau biasa ngerjain itu pasti kalian langsung tahu nih 256 pasti 2 nih R. Nah, jadi nanya U7 berarti U7 adalah U7 sama dengan AR 6 kan? U7 R6 berarti A-nya tadi berapa? 3 kali 2 pangkat 6. 3 kali 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 3 kali 64 per 2 ini 192 berarti. U7-nya adalah 192. Ya kan? Nah, sama. Oke. Yo, kita babat terus nih soalnya. Oke, kita babat terus soalnya. Nomor 3. Oke. Ini mirip-mirip kayak tadi lah. Dia mantep nih soalnya nih. Diketahui suku kelima dari barisan geometri. Oke, suku kelima. Ingat ya, U5 243. Terus kata dia, hasil bagi suku ke-9. Nah, ini ya. Ini udah ditulis nih. Suku ke-9 dibagi dengan suku ke-6 berarti U9 bagi U6 itu 27. Dia nanya U2. Oke, nah, caranya gimana? U5-nya simpen dulu. Nah, U9 itu artinya apa? U9 bagi U6. Tulis dulu ya, U9 artinya apa? A kali R pangkat 8 kan U9. U6 itu A R pangkat 5. Nah, dalam apa namanya? Eksponen ini nanti eksponen. Nah, ini tewas nih karena tinggal A kan. Nah, ini R pangkat 8 R pangkat 5 berarti 8 kurang 5. Kalau masih ingin eksponen 8 kurang 5. Ya kan? Ini naik ke atas. Kalau ada 1 per A pangkat N berarti ini berubah jadi A pangkat min N kalau dia naik ke atas. Ya kan? Jadi kan ini R pangkat 5. Di bawah dia kan, ini kan di bawah per R pangkat 5. Ketika dia naik ke atas berarti jadi min. Makanya dia di sini berubah jadi R pangkat 8 dikali R pangkat min 5. Nah, dalam eksponen kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya adalah A M tambah N. Nah, kasusnya di sini apa? Ini saya rewind nih kalau lupa takutnya kan. Kasusnya di sini tinggal R pangkat 8 R pangkat 5 kan. Nah, ini 5-nya naik ke atas berarti jadi R pangkat 8 dikali R pangkat min 5. Makanya dia jadinya R pangkat 8 dikurang 5 R pangkat 3. Nah, kata dia U9 dibagi dengan U6 itu 27. Berarti ini U9 bagi U6 ini kan hasilnya R pangkat 3. U9 bagi U6 itu hasilnya R pangkat 3. U9 bagi U6 berapa? 27 kan. 27 itu R pangkat 3. Berarti R akar 3 dari 27. Berapa yang dikalikan sampai 3 kali hasilnya 27? Itu 3. 3 kali 3 kali 3. Itu 27. Kata dia U5 243. Nah, kita perlu cari lagi nih. U5 243. Nah, dia perlunya U berapa? Suku kedua. Nah, jadi gini nih. Perhatiin ya. U5 itu adalah AR pangkat 4. Udah? Sama dengan ini R pangkat 3 ini boleh dibiarin nih. Ingat disimpan juga ya. 243. Dia perlunya berapa? U2 kan. U2 itu apa? U2 itu kan AR doang. Ya kan? Kalian boleh aja kalian masukkan R-nya di sini. Itu misalnya ada ini saya kasih 2 cara lah. Ini masukin aja R-nya, berarti ini 3 pangkat 4. Ya kan? 243. Astagfirullah. 243. Berarti A-nya 3 pangkat 4 berapa? 99. 81 kan? 81 3 pangkat 4 itu 81 243.
Berarti A-nya adalah, ini cara pertama ya, 243 bagi 81. Piro itu tuh? 3 nih istilah. A-nya 3, ya udah baru kalian cari. U2 apa? U2 adalah A kali R kan? Ya udah kalian cari. 2, A-nya 2, A-nya 3, R-nya 3, berarti U2 itu 9. Itu kan. Atau kayak gini caranya. Ini lihat, U5. U5 itu kan 243. Nah, U5 itu kan tadi saya bilang apa? AR pangkat 4. Ya kan? AR pangkat 4. AR pangkat 4 sama dengan 243. Nah, di sini kalian bisa lihat U2 itu kan AR, berarti ini kan pangkat 4. Berarti ini bisa jadi gini nih, AR kali R pangkat 3. Nah, R pangkat 3. R pangkat 3 itu kenapa? Karena eksponen tadi kan, R pangkat 3 ini 243. Nah, R pangkat 3 berapa? R pangkat 3 berapa? 27 kan? Berarti ini AR. AR kan U2. Berarti ini kali 27. Sekali jalan dia nih. Ini cara pertama, ini cara kedua ya. Ini 27 sama dengan 243 kan? Nah, di sini lanjutannya. Berarti tukar warna lah biar jelas ya. Nah, berarti 243 AR adalah ini kan pindah kemari. AR nih AR kali 27 sama dengan 23, berarti AR sama dengan 243 bagi 27. Berapa? 9 itu. 9 kali 7 berapa? 63 kan? Simpan 3 di 9 kali 2 18. 9 kali 2. Iya. Tadi 63 pas kan? Nah, AR 9. AR apa? U2. Makanya U2 9. Sama kan? Kalau misalnya kalau kalian ngerjain dengan cara pertama, kalian dapat A-nya substitusi kemari. Kalau ini langsung dipotong jalannya. Nah, kita lihat dia jawab pakai cara yang mana. Nah, dia cara yang pertama, cari dulu A-nya. Udah cari dulu A-nya baru dapat. Nah, terserah sih yang mana. Kalau udah mahir nanti rata-rata soal-soal geometri itu kayak gini dia R-nya. Masukin yang ke nomor 2. Tapi kalian memang harus cepet paham sih di bagian perkalian. Nah, perkalian dan eksponen. Oke, makanya belajar matematika itu bagian-bagian sebelumnya tetap penting. Oke. Nah, saya masih belum dapat yang deretnya, masih dikit. Kita coba cari dulu yang deret yang lainnya. Ini video terpanjang. Tapi sabar aja. Oke. Kok nggak mau nih? Oh, ini pijit ini. 5 contoh soal deret. Oke, kita cari dulu soal deretnya. Satu lagi soal deret, tadi banyak jumlah. Ini sama kayak tadi ya. Ini sama kayak tadi. Tapi dia nih carilah jumlah dari deret geometri ini. Dia nyari rumusnya dulu. Dia ngapain dia kayak gini? Oh iya, nah gini. Ini gimana jumlahnya? Ini udah mentok nih angkanya, dikasih tahu ujungnya gitu loh. Dia kasih tahu ujungnya. Ini kan udah coba nah. Nah, saya bantu jelasin. Dia udah mentok nih di ujungnya. Kita udah tahu A-nya berapa? A-nya 2. R-nya ini. R-nya adalah berarti suku kedua bagi suku pertama. Mau suku ketiga bagi suku kedua boleh. Ingat ini U1, ini U2, ini U3. Dia gempet gitu, ngikut deh ini tulisan U3. Nah, R berarti U2 bagi U1. Boleh nggak U3 bagi U2? Boleh, asalkan jangan U3 bagi U1. Karena rumusnya kan U2 berarti 6 bagi 2. R-nya 3. Nah, dia pakai ini nih. Rumusnya ini kita disuruh nyari ini. Si Wawa ini kan U ke N ini. Mentoknya kan. Ini si kawan ini berapa? Ini N-nya berapa? Ini suku ke berapa dia? Mentoknya di ujung itu gitu. Mentok di ujung itu suku ke berapa gitu. Makanya dicari UN rumusnya apa? AR pangkat N kurang 1 kan. Nah, si Wawa ini kan UN. Berapa nilainya? 4374. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya 2. Kali astagfirullah. A-nya 2. R-nya berapa tadi ya? 3 ya. Ini R-nya 3. N-nya nggak tahu kan? N kurang 1. Biarin. Ini dikurungnya ke sini ya. Jadi pangkat ini ke 3. Nah, ini 4374 ini sama dengan 2 kalinya. 2-nya pindah kemari. Berarti 4374 bagi 2. Nah, ini kan dia 4374 bagi 2. Ini tinggal 3 pangkat N kurang 1. Kurungin. Nah,
4374 bagi 2 ternyata 2187. 2187. Nah, ini kalian, ini kok bisa kayak gini ya gitu. Nah, ini kok bisa kayak gini ya nih. Nah, jadi ini gini. Ini kan 3n kurang 1. Nah, 2187 ternyata itu adalah nilainya 3 pangkat 7. 3 pangkat 7. Kami bingung lah kalau misalnya 2187, tahu dari mana kami kalau 3 pangkat 7 gitu kan. Atau caranya bisa kayak gini. Jadi dia gini nih. Ini kita buat dua cara ya. Cara dia ini satu. 2187 itu 3 pangkat 7. Oke. Oke. Sorry ya tadi pas dilanjutin jadi saya stop, ada yang nelpon. Mana tadi ya? Ini tadi ya, saya ingat ini. 2187 3 pangkat 7. Aduh, sulit sekali ya kan nebak ini. Berapa 3 pangkat 7? Nah, dalam eksponen kalau misalnya ini dia sama, misalnya ada A pangkat N sama dengan, tapi harus sama ya ininya. A pangkat N, A pangkat P. Ininya harus sama. A sama A. Ini berarti N sama dengan P. Gitu, N sama dengan P. Makanya dia ketika ini 3 pangkat N kurang 1, 3 pangkat 7, 3-nya nggak ada, hilang. Jadi tinggal N kurang 1 sama dengan 7. Makanya N-nya 8. Nah, kan susah kan kalau misalnya kalian nyari ini 2187 3 pangkat 7 kan. Nah, ingat dalam 3 pangkat N kurang 1 tadi, rubah lagi warnanya biar ketahuan nih nanti bedanya mana. Oke, kita rubah 3n kurang 1. Ingat eksponen rumusnya apa? Ini kalau kurang ya kan tadi ini kan bisa dirubah jadi nih 3 pangkat n dikali berarti 3 pangkat min 1, ya kan? Berarti perkalian nih yang tadi yang sebelumnya 3 pangkat n berarti ini jadi 3 pangkat 1, 3 aja lah kan. Karena ini min pindah ke bawah, ini bisa berubah jadi ini. Jadi kalau kalian masih bingung, ini rubah lagi pulpennya. Ini eksponen biasa loh, eksponen biasa ya. Harus sudah bisa sih sebenarnya. 2187 sama dengan 3 pangkat n per 3 aja per 3 nih, ya kan? Nah, sebenarnya dia sama nih 2187, tapi angkanya jadi lebih sedikit. 2187. Oh, iya, makin gede ya angkanya. 2187 2187 kali 3, angkanya makin gede nih. Angkanya makin gede sih. Iya sih, 2187 nanti kali 3 nih bakalan nanti 3 pangkat 8. Kenapa? 2187 itu kan 3 pangkat 7 kali 3. Udah makin gede, Neng. Makin kegedean. Gak apa-apa deh, gini aja deh. Ternyata angkanya makin gede. Tapi memang terakhir ya itu kita harus hafal berarti minimal tuh 3 pangkat 10 sampai 2 pangkat 10 sampai 3 pangkat 10. Oke, nah dapat n-nya. Dia nanya jumlahnya. Karena r-nya lebih besar dari 1, ada pakai rumus yang ini. Ini sebenarnya rumusnya yang tadi kita buat. Apa rumusnya? S pangkat n sama dengan A R pangkat n. Sorry, Sn bukan pangkat n ya. 1 per r kurang 1. Udah masukin aja angkanya. S8 berarti ini masukin angkanya. Inilah dia. 3 pangkat 8 65 60. Ini 3 pangkat 8 65 61. Setelah dikurang 1 65 60. 3 kurang 1 2, 2-nya tewas. Ya kan? Makanya S8-nya 65 60. Kalau masih bingung tulis nih, tulis. S8 berarti A-nya tadi 2, ini 3 pangkat 8. Ya kan? Kurang 1 per 3 kurang 1. Nah, ini jadinya 2, 3 pangkat 8 tuh 65 61. Ya kan? Kurang 1 per 3 kurang 1 2, 2-nya habis. 65 61 kurang 1 ya 65 60. Berarti S8 65 60. Oke. Oke. Panjang nih, video kita panjang kali nih. Oke. Lanjut nih. Lanjut mana ya? Inilah. Cari jumlah 7 suku pertama dari ini gampang. Ini gampang nih. Berarti S7 kan. A-nya 4, R-nya berapa? 12 bagi 4, 3. Nih A-nya 4, R-nya 3. Udah cari. Kayak tadi juga. Jadi ini udah so. Ini nah ini nih. Ini R yang lebih kecil dari 1. Saya mau nyari ini tadi. R yang lebih kecil dari 1. Oke, nah. Tahu dari mana R yang lebih kecil dari 1? Tentukan jumlah deret geometri berikut. Nah, ini tentukan jumlah deret. Ini deret hingga namanya nih seharusnya. Pasti rumusnya beda.
Nah kan beda rumusnya kan dari hingga A per 1 kurang R. Kenapa tahu hingga? Karena dia titik-titik dan dia nggak tetap sampai berapa. Nah ini intinya gini, tahu dari mana nanti ini R yang lebih kecil dari 1? Lihat A nya 4, menurun nilainya 4, 2, 1 ini kan nilainya jadi 4, 2, 1 setengah asli. Aduh benci kali dia ikut-ikut ini tulisannya ini. Ngikut dah 2, 1 setengah, astagfirullah, ikut lagi setengah, seperempat, seperempat dan seterusnya kan, yang ikut terus nih. Dia menurun, makanya A nya 4, R nya apa? Ingat rumusnya apa? U2 bagi U1 kan, U2 nya 2, U1 nya 4, 2 bagi 4 setengah. Mau kalian buat dimanapun, misalnya astagfirullah, benci kali dia ngikutin. U3 bagi U2, 1 bagi 2 ya setengah, setengah bagi 1 ya setengah, seperempat bagi setengah ya setengah juga. Kayak ini R setengah gitu. Oke, sebelum ada nih, ini delta hingga namanya, belum kita masukin. Oh ini soal-soal bakteri. Suatu jenis bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi, sama kayak kertas tadi kan. Jika pada setiap permulaan ada 5 bakteri, berarti A nya 5, ya kan, R nya 2, setiap detik membelah diri menjadi 2, itu R nya. Udah gampang. Berapa waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320 bakteri. Nah ini 320 bakteri ini UN nya, U ke N nya udah 320, ya kan. Diperlukan bakteri supaya menjadi 320 bakteri. Dia udah sampai 320 itu waktu kapan gitu loh. Karena kan permulaan 5, berarti yang kedua berapa? Karena membelah diri jadi 2, 10, ya kan. 10 ini 20, kalau kalian cari manual mati lah nyarinya kan. Nah makanya, nah pas kan dia UN kan katanya kan, UN nya berapa katanya. Nah ini pasiennya UN nya berapa, UN yang ke UN nih sama kayak tadi nih cara nyarinya. UN adalah AR per 1, ya kan. Ini 320 bagi 5 tadi kan, dapatnya 64. Ini sama kan 26, sama kayak tadi caranya yang nomor 1 tadi. Oke lah, kita udah panjang banget nih, gak tahu saya udah berapa menit, tapi udah panjang kali. Nanti kita bahas soal yang lain. Ini kategori gampang ya, jujur nih kategori gampang, jadi harus bisa. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti di komen ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu, silakan komentar di bawah, ya kan? Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.